Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke. Ini dia, ada energi dari Four of Swords reverse di sana ya. Kemudian berikutnya ada energi dari The Magician reverse. Berikutnya ada di situ. Wow. Kemudian ada di sini. Berikutnya hadir energinya di sini. Kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Wow. Ya. Jadi kalau Mari lihat kayaknya kamu ini tuh bisa ya ngeghosting anak orang ya. Kamu menghilang dari dia, kamu menghindar dari dia gitu ya Gemini ya. Jadi kayak semacam mungkin kamu udahlah, aku nggak mau punya urusan apa-apa lagi dengan dia, udah cukup gitu loh. Kayaknya kamu kayaknya kamu nanti untuk di bulan November tanggal 7 hingga tanggal 14 ada punya pemikiran yang demikian gitu. Kalau Mari lihat ini tuh kayaknya hubungannya masih fresh ini ya. Ini hubungannya kayaknya masih baru-baru ini. Tadinya bisa aja kamu kayak nge-love bombing dia ya. Wah gitu ya. Oh, hebat kali kamu ini tuh ngedeketin dirinya. Gitu. Hebat usahanya kamu, hebat upayanya kamu gitu loh. Kamu kayak membuat dia terbuka kepada kamu. Padahal tadinya dia kayak berusaha untuk nolak kamu gitu ya. Dia berusaha untuk menghindar dari kamu. Dia tidak menerima dirimu. Tapi Mari lihat kamu kayak cukup gigih di sini. Mari nampak. Kamu cukup gigih untuk membuat dia yakin dan percaya. Ya, membiarkan kamu hadir dalam hidupnya dia. Berhasil lah pokoknya kamu menaklukkan si seseorang ini gitu ya. Boleh-boleh kalian itu tuh baru aja ketemu, tapi kamu udah ngajak merit gitu ya. Kamu udah ngajak merit atau bahkan kamu memang ya segera gitu, bukan hanya ajakan doang, tapi langsung tap gitu ya. Langsung di sana. Namun ya kayaknya kamu cepet menyalanya dan kemudian cepet juga padamnya ini Mari lihat. Akhirnya Mari kayak menduga nampaknya kamu ngeghosting anak orang ini gitu ya di sana. Semacam kayak di matanya kamu ini sebuah permainan atau ya ini permainan tentu bagi kalian yang memang jiwanya masih bersenang-senang gitu ya. Atau bisa aja gini, setelah kamu coba ngedeketin dia dan kemudian kamu menyadari gitu ya bahwa oh bukan begini tipe orang yang aku cari gitu lah ya. Kalau hanya sekedar kayak mengamati sekilas pandang, oh ini kayak dia bisa bikin kamu bergairah gitu, kamu kayak jadi semacam cepet tergila-gilanya, wah ini cantik banget, wah ini seksi, wah ini tuh suaranya maco gitu ya, wah ini tuh dia gini gitu ya, sekilas gitu. Tapi setelah kamu deket-deketin dia, baru kamu ketahui cantik sih tapi orangnya seneng kentutan. Aku nggak mau gitu ya di sana. Iya sih dia anaknya baik gitu ya, tapi kemudian misal kamu ngelihat gaya hidupnya dia, nggak cocok nih untuk aku gitu loh, nggak cocok. Style hidupnya dia itu tuh beda itu ya. Jadi bisa-bisa akhirnya kamu kayak ngerasa zong gitu ya. Kamu bisa kayak ngerasanya itu tuh zong. Nah di sana ya. Nah akhirnya kamu ya daripada berspekulasi lama-lama gitu loh, kamu kayak ngerasa bahwa sepanjang kalian bersama ini seolah-olah kamu kayak udah tahu banget lah tentang dia. Semacam jadi dia udah bisa
kamu anggap fix, ini nggak nyambung sama aku gitu, ya nggak nyambung. Makanya di situ tuh ngeghostingnya kamu bisa-bisa ya bukan karena kamu iseng doang ke orang ini, tapi karena hanya mengikuti dirinya kamu ya, nggak cocok, terus mau gimana gitu ya. Jadi kamu bisa ngilang dari dia, ngilang ini, mari nampak kamunya. Setidaknya mengelak lah, kamu mengelak, kamu menghindar dari dia ya, gitu. Kamu yang tadinya rajin ngobrol sama dia, kamu nggak mau ngobrol lagi. Bahkan jika dia nelpon kamu yo nggak mau ngejawab. Sekiranya dia berinisiatif untuk ngechatting kamu duluan, padahal tadinya kamu yang selalu chatting ya. Tapi ketika dia mengawali komunikasi dengan kamu menghindar gitu ya di sana. Tadinya kamu rajin ngunjungin dia ya, bertemu dengan dia, kamu bela-belain sempet-sempetin dirinya kamu gitu ya, curi-curi waktu pun jadilah, pokoknya bisa jumpa sama dia. Sekarang walaupun dia ngajak kamu jumpa, kamunya kayak nggak mau gitu. Itu kalau mari nampak modelnya kamu. Jadi bisa nih analoginya, kamu ke dia itu tuh macam tabrak lari gitu ya, udah kamu tas gitu sama dia, terus kamu kabur. Itu kalau mari lihat. Dan energi kayak gini nih bisa terjadi cukup lama gitu loh. Dan menghadapi perubahannya kamu yang dia anggap tiba-tiba seperti ini, langsung kayak bikin dia twing gitu loh, urat sarafnya dia tegang langsung. Kenapa ini kamu gitu? Jadi kamu berhasil membuat orang ini terbuka kepada kamu, mencicipi sebentar atau sedikit rasa manis dari kamu, lah kemudian nggak ada lagi nih suplainya dari kamu. Apa nggak stres sama orang? Terotak dia nih ke kamu gitu, resah, gelisah, cemas, bisa dia segera langsung stres ini ke kamu gara-gara kamu gitu loh. Stres dia gara-gara kamu gitu loh. Dia bisa aja juga menyesali dirinya dia, kok dia tadinya udah bener tuh dia nutup diri dari kamu, tapi kemudian ketika dia sudah berencana membuka diri, atau bahkan dia memang sudah mengambil langkah membuka diri, malah kamu yang ngilang gitu. Dianya Gemini apa nggak bingung gitu ya, apa nggak dia menyesal ke dirinya dia gitu, bodohnya aku. Jadi dia bisa kayak ngerasa kamu sedang ngerjain dia gitu ya, kamu menghajar dia dengan telak gitu. Nah di sana ya, jadi bisa sepanjang tanggal 7 hingga 14 bawaannya dia itu tuh terpuruk, sebab karena kamu di sana down dia gara-gara kamu. Dan energi seperti ini boleh nih bikin dia jadinya trauma, padahal ini tuh durasi singkat kalian berdua berinteraksi, namun jejaknya itu tuh tertinggal di dia boleh lama ini bos. Karena mari lihat energinya kamu wow banget ya, hadir dalam hidupnya. Jadi yang dia tangkap itu tuh kesan-kesan manis, kesan-kesan indah gitu loh, kesan-kesan yang luar biasa. Nah itu ya. Jadi ketika kesan itu tidak dia rasakan lagi, ini macam orang sakau gitu modelnya ya, analoginya nih ya, analoginya dia bisa jadi sakau gara-gara kamu itu loh. Namun boleh-boleh kamu nih bisa tidak sadar dengan apa yang kamu lakukan itu ya, nggak mengerti kamu. Mari lihat, makanya mari berasumsi baik ya sama kamu sebenarnya tidak ada niatan untuk ngerjain dia gitu loh. Mungkin ya kamu coba-coba deketin gitu ya, setelah moodnya kamu sudah tidak menyala lagi ke dia, ya udah kan gitu.
easy aja, kamu gampang aja gitu loh. Kamu nggak ngerasa bahwa kamu harus punya tanggung jawab, udah deketin dia, kemudian pendekatannya kamu hentikan, kamu masuk dalam hidupnya dia, kemudian kamu pamit begitu saja, ya kamu merasa itu tidak ada konsekuensi, hal yang wajar, hal yang normal gitu ya. Tetapi bagi si pasangannya kamu, ini abnormal, ini kurang ajar. Gitu nih, Gemini. Ya. Jadi boleh-boleh memang dia salah pahami kamu. Padahal kamu yang hanya mau pendekatan aja. Tapi dia sudah keburu kayak langsung punya pengharapan ke kamu. Gitu ya. Kamu hanya mau berteman saja dulu gitu kan. Kiranya cocok, teman tapi mesra. Kiranya cocok, naik jadi pacaran gitu. Tapi seseorang ini bisa-bisa dia tidak paham step-stepnya kamu seperti itu. Sangkanya dia ya kalau kamu sudah mendekati dia artinya kamu ngegas terus nih. Ya. Di sana akan terus bertumbuh nih, berkembang nih, langsung segera sigap gitu. Tapi kamu ternyata ada prosesnya di situ. Nah, ini yang dia tidak mengerti. Itu ya. Hit and run ya, itu mari lihat. Jadi dia bisa kayak menyesal banget, ngapain dia ketemu sama kamu, ngapain dia percaya sama kamu, ngapain dia segera memberikan hatinya, ngapain dia segera gitu-gitu nanti dia tuh ya, dia sesali dirinya dia, dan dia marah sama kamu, benci dia gitu. Seharusnya dia jangan kamu perlakukan seperti ini, itu loh. Apalagi kalau kamu nge-cut off ya, sama sekali kamu nggak mau ngobrol lagi dengan dia di rentang 7 hingga 14. Kamu kayak seolah-olah menganggap dia tiada, tidak pernah ada dalam hidupnya kamu. Wah, langsung terkulai ini si kawan ini. Karena dia sudah cepet candu ini orangnya. Tipe orangnya mari lihat cepet candu. Ya, jadi boleh-boleh dia meratap ini. Ya ampun, kok kayak gini ya. Jangan-jangan peristiwa seperti ini tuh bukan baru pertama kali dia alami, tetapi melalui kamu, dia mengalami lagi peristiwa seperti ini, kurang lebih sama, gitu ya. Sebelumnya ya, ketika dengan orang lain, dia juga punya peristiwa yang hampir-hampir mirip kayak gini, gitu loh. Jadi kamu kayak membangkitkan kembali traumanya dia. Memang bisa ini nampaknya kamu datang menjadi guru ya. Guru untuk ngasih tahu sama dia. Dia masih punya trauma yang harus dia rilis. Gitu lah. Cepat percaya, cepat yakin gitu ya. Cepat berharap gitu. Nggak boleh. Itu ya. Kamu ngasih pengajaran seperti itu dan ya kamu ngasih tahu. Ada loh traumanya kamu gitu ya. Traumanya kamu belum kamu sembuhkan, makanya bisa cepet. Ini traumanya tuh banyak itu. Biasanya orang-orang kayak gini sih orang-orang yang punya jiwa rentan, rentah, lemah, gitu. Ya, orang yang sensitif. Ini orang baiknya nih. Kalau mari lihat, baik ini pasangan seseorang ini, baik banget. Rapuh nih hatinya dia, nggak kuat dia nih, bukan tipe orang kuat. Walaupun wujud fisiknya dia laki-laki misalnya ya, udah lo berewokan gitu loh, perutnya dia six pack, oh maco lah, maco ya, manly banget gitu. Tapi jiwanya dia ternyata rapuh, gitu. Ya di sana. Jadi sehingga urusan dengan kamu ini akan menjadi sebuah ledakan besar ya dalam hidupnya seseorang ini. Itulah. Ya. Jadi ketidakhadirannya kamu dalam hidupnya dia sangat amat berdampak. Gitu loh. Jangankan nihil ya. Kamu berubah aja dari yang tadinya intens dan kemudian kamu menurunkan ritme intensitasnya kamu ke dia. Itu tuh udah bisa bikin resah dianya. Resah. Itu loh. Orang ini
kalau udah stres bisa kacau ini semua hidupnya dia dalam segala aspek gitu loh. Boleh-boleh ya ini kesehatan fisiknya juga menurun, dia bisa nih tidak produktif lagi, bisa ini ya. Jadi kayak datang macam dia kena tonjok tiba-tiba. Nah itulah yang si ayam bebeknya kamu rasakan. Tanpa dia punya persiapan ya menghadapi tonjokan maut dari kamu, udah jet aja, masuk aja udah gitu. Apa enggak tumbang langsung gitu kan? Itu dia. Ya. Wah. Ya begitulah, gimana? Kesian sih. Kesian. Tuh ya. Jadi kayak luar biasa lah energinya kamu sesungguhnya mempengaruhi mempengaruhi hidup dari si pasangannya kamu ini. Nah begitu. Tapi kamu juga mau dipaksakan gimana gitu ya. Cuman ya kalau mari boleh kasih saran sama kamu. Kalau memang hobinya kamu seperti ini, baiknya sih jangan ya. Baiknya jangan gitu loh. Hobinya kamu deket, bikin orang berbunga-bunga, kelepek-kelepek. Habis itu kamu kasih gula-gula ya, kamu kasih gula-gula sama orang. Kemudian gula-gulanya tidak kamu suplai lagi. Kesian orang. Kesian. Nah, kayak gitu ya. Tapi ya nggak nyala-nyalahin kamu juga sih, mari. Tapi ya janganlah, sebisa mungkin ya inilah yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Mungkin kamu hanya kayak berusaha untuk mencoba gitu kan. Mencoba. Nggak tahu lah mari. Kalau ini baru pengalaman pertama kali kamu lakukan seperti ini, ya tidak ada masalah sih ya. Gimana? Namanya kamu sedang mencoba kan gitu. Tapi kalau ini ternyata udah menjadi hobinya kamu, behaviornya kamu, ini loh. Ngeri dampaknya untuk orang. Kamu kelewat charming sih ya kalau mari tangkep. Kamu kelewat charming juga ini. Menyenangkan kamu, asik kamu, manis bibirnya kamu, cantik rupanya kamu, tampangnya kamu gitu ya. Kamu pandai dalam dunia interaksi gitu. Jadi bisa-bisa ini bikin kesalahpahaman bagi orang. Cepet berharap orang jadinya. Gitu loh. Akhirnya atau kayak orang mau nggak mau, walaupun butuh waktu ya, jangan dikatakan cepet. Tapi orang akhirnya jadi takluk sama kamu, gitu ya. Mari lihat, ada keistimewaan dari pesonanya kamu. Nah di situ ya. Tapi janganlah menjadi senjata untuk nyakitin orang lain. Kalau bisa, nah seperti itu ya Gemini di sana. Namun kalau ini ternyata hubungannya sudah cukup lama gitu ya, kamu telah mencoba yang terbaik, namun kemudian kamu kehilangan minat gitu ya, apa boleh buat seperti itu. Jadi intinya bahwa minggu kedua bulan November ini adalah masa kelam bagi si dia, itu loh, masa aur-auran bagi si dia gitu ya, kondisi down bagi si dia gitu loh. Ya, ini bisa akan menjadi memori yang kuat di dalam dirinya. Adalah bukan manis yang dia harapkan ya, tetapi ternyata pahit yang dia terima dari kamu. Itu ya Gemini. Tapi ingat ini bacaan bisa bolak-balik loh ya. Yang mari baca energi Gemini dalam kehidupan nyata itu adalah energi dari pasangan Gemini. Secara ini kan general reading ya, jadi sangat wajar bisa terbolak-balik gitu. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, energi Sagittarius, energi Taurus, kemudian Virgo, kemudian ada Capricorn di sini, energi dari Gemini. Itu aja. Oke.
Semoga apa yang Mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.